Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Masih di bab memuliakan dan keutamaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian ketiga. Kemarin menurun hadis yang belum selesai dijelaskan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua hal yang penting. Pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Al-Quran adalah kitab sucinya orang Islam di akhir zaman, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai nanti hari kiamat. Dan Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad yang sampai saat ini masih ada. Al-Quran itu komplit, tidak hanya membahas tentang agama, tidak hanya membahas tentang cara kita beragama, tapi Al-Quran juga membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Al-Quran juga menjelaskan tentang ilmu teknologi yang belum terpikirkan zaman dahulu, ternyata di zaman sekarang ada. Al-Quran juga membahas tentang isi alam semesta, juga Al-Quran menjelaskan tentang isi yang ada di akhirat. Komplit. Makanya orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir akan memberikan dampak positif bagi dirinya, karena di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Banyak orang-orang non-muslim yang awalnya itu ragu tentang Islam, tapi setelah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, walaupun hanya sekedar terjemahannya, kemudian orang yang non-muslim itu mengakui bahwa Al-Quran bukan sabdanya Nabi, tapi sabda firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ada orang Yahudi, kalau ditanya tokoh Yahudi katanya, kalau ditanya tentang kitabnya orang Yahudi itu ragu. Tapi kalau ketika ditanya Al-Quran itu firman Allah apa tidak, orang Yahudi, tokoh Yahudi itu mengatakan, jangan rame-rame, kalau Al-Quran itu pasti firman-Nya Tuhan, firman-Nya Allah. Bahkan di zaman sekarang ini, akhir ini, ada namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu kalau ditanya soal Al-Quran, jadi teknologi terbaru tentang kejeniusan manusia, dan itu melebihi daripada kejeniusan manusia yang paling jenius. Jadi namanya kecerdasan buatan, jadi kayak robot begitu. Kalau robot itu ditanya, apa betul Allah Ta'ala itu Tuhan? Betul. Nah, ketika ditanya apa betul Al-Quran itu firman-Nya Allah? Betul. Kemudian kalau kitab-kitab yang lain itu ditanya, ini apa temuan baru ya, teknologi baru.
Kalau yang kitab ini apa betul firman-Nya Allah? Bukan, itu cuman hanya sisipan-sisipan kata manusia. Jadi sekarang ini sudah beredar ya video-video seperti itu. Ternyata yang bertanya itu bukan orang Islam ya. Jadi robot itu ditanya, yang nanya itu bukan orang Islam, orang non Muslim. Tanya, betul Al-Quran itu firman Allah? Betul. Betul Al-Quran ini adalah hidayah untuk manusia? Betul. Ketika kitab yang lain yang ditanya, itu jawabnya tidak betul, itu bukan firman-Nya Tuhan, hanya buatannya manusia. Ya firman-Nya Tuhan, kemudian masih diedit, ditambah, dikurangi begitu. Coba nanti suatu saat akan ketemu itu video-videonya. Saya juga kaget, wah ini bisa dibuat untuk berdakwah ini. Jadi sekarang ini ilmu pengetahuan tentang Al-Quran sudah menemukan bahwa ajaran Islam termasuk Al-Quran adalah betul-betul firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah mengatakan fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ambillah kitabnya Allah taala dan berpegang teguhlah dengan kitabnya Allah taala. Jadi jangan dibaca saja, amalkan isinya. Jangan kita kemudian baca rajin, hataman rajin, tapi isinya tidak diamalkan. Fahazza ala kitabillahi wa raghaba fihi. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan pidatonya agar supaya kita semua ini disuruh untuk bersemangat dan memberikan motivasi agar selalu memegang teguh dan mengamalkan isi Al-Quran. Summa qala, kemudian Nabi bersabda apa? Ini perhatikan baik-baik, menjadi pembahasan di hadis ini. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, wa ahlu baiti Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Ingat, aku ingatkan kalian semua. Ingat ada keluarga saya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kalian tentang keluarga saya. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan agar supaya menjaga keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dijaga ini ya dihormati, jangan dihina. Kembali lagi, kalau yang palsu bagaimana? Wallahu alam, yang palsu itu urusan mereka. Kalau mereka ngaku-ngaku, ya kata zaman sekarang, anak sekarang harus ada bukti ya. Kalau tidak ada bukti, nah pengakuannya itu batal. Tapi kalau ulama-ulama dulu enggak, mau ada bukti atau enggak, pokoknya kalau ada orang yang dikira itu artinya sudah banyak mengatakan keturunan Nabi, ya kita harus memuliakan. Terus bagaimana sekarang ini kan berseberangan ya antara keluarga Nabi, keturunan Nabi, cucu Nabi, berseberangan dengan ulama pribumi, saling menghina, saling mencaci, saling menjatuhkan. Kalau kita ingin selamat, tidak usah ikut-ikut saling menjatuhkan, saling menghina. Sama-sama tidak tahu. Jangankan zuriyah Nabi, cucu Nabi ya, sesama orang biasa saja tidak boleh saling menghina. Apalagi itu dikira atau dianggap sebagai cucu Nabi. Bukan cucu Nabi saja tidak boleh saling menghina. Tuh, kelakuannya itu sering mencaci. Umpamanya ada yang dianggap cucu Nabi itu kalau pidato keras, kasar, selalu menghina. Bawaannya selalu memuji-muji nenek-neneknya, jarang memuji Nabi Muhammad, para sahabatnya. Bagaimana itu? Itu urusan mereka ya. Kita boleh percaya atau tidak ya. Ya ada yang sebagian itu yang ngaku bahwa keturunan Nabi yang namanya Faqih Muqaddam Isra, Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali sehari. Nah,
Secara logika Nabi Muhammad itu seumur hidup Mi'raj itu bertemu dengan Allah hanya 1 kali. Kemudian ada yang Habib mengatakan 70 kali setiap hari. Ini kan melebihi dari Nabi Muhammad ini. Nah, bagaimana kalau begini? Ya, hal-hal seperti ini silahkan mau cerita. Kita ini tidak wajib percaya, tidak wajib percaya. Tapi kalau menghina tidak boleh, ya tidak boleh. Kemudian menghina, mencaci tidak boleh. Ada juga yang mengatakan kalau Habib nenek moyangnya Habib-Habib yang cerita itu nyembelih kambing 1000 setiap hari, disedekahkan kepada orang setiap hari 1000 kambing yang disembelih. Ya wallahu a'lam ya. Kita tidak wajib percaya. Cuman kalau menghina tidak boleh. Nah, disinilah bedanya kita menghormat orang lain, baik itu orang biasa ataupun cucunya Nabi. Jadi ada banyak yang begitu-begitu itu. Bagaimana sikap kita? Ya kalau mau dengarkan silakan dengarkan. Tapi kalau percaya itu tidak wajib. Monggo percaya, monggo tidak ya. Karena hal-hal seperti itu kayaknya secara akal melebihi dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Padahal Nabi Muhammad sendiri kekasihnya Allah hanya 1 kali dalam seumur hidup. Nah, seumur hidup 1 kali. Masa cucunya sampai 70 kali bertemu dengan Allah. Ada juga yang cerita-cerita waktu pijat-pijat. Ini golongnya Habib-Habib juga. Wallahu a'lam ini benar atau tidak. Tapi ceritanya begitu. Kakinya dipijat. Kenapa kok dipijat? Habib? Ya karena barusan saya datang dari sorga jalan-jalan capek katanya. Jadi barusan dari sorga jalan-jalan capek. Menurut hadis Nabi, sorga itu la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Sorga itu tidak pernah lihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi sorga atau neraka itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati. Jadi tidak bisa dibayangkan, belum tahu semuanya kecuali Nabi Muhammad. Nah, ini ada sebagian Habib yang mengatakan dipijat kakinya. Ditanya kenapa kok dipijat kakinya? Capek, baru jalan-jalan dari sorga, capek katanya. Ternyata cerita-cerita seperti ini ya beredar banyak. Apakah harus percaya? Tidak wajib percaya. Tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau menghina tidak boleh, ya tidak boleh. Biarkan saja cerita, mau bohong atau tidak itu urusan mereka. Jadi di sini Rasulullah mengingatkan agar supaya ingat, hati-hati dengan keluarga saya, ahli baiti. Faqala lahu Husain bertanya lagi kepada Zaid, "Wa man ahla baitihi ya Zaid?" Siapa keluarganya Nabi ini? Yang masuk keluarga Nabi ini siapa? Alaisa nisa'uhu min ahli baiti? Apakah istri-istrinya Nabi itu keluarganya Nabi? Qala, Zaid menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi. Istri-istri Nabi itu termasuk keluarga Nabi. Walakin ahlu baitihi man hurimas sadaqah ba'dahu. Tetapi perlu diingat katanya Zaid, dijelaskan oleh Zaid, tetapi keluarganya Nabi itu adalah orang yang haram menerima sedekah wajib. Zakat maksudnya. Setelah Nabi itu tidak boleh menerima sedekah wajib atau zakat. Zakat apa saja? Zakat harta, zakat beras, umpamanya, zakat kurma dan lain sebagainya. Pokoknya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarganya Nabi. Qala wa manhum? Tanya lagi ini Husain. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak boleh atau haram menerima zakat. Qala hum alu aliyin wa alu uqailin wa alu ja'farin wa alu abbas. Mereka itu yang termasuk keluarga Nabi
yang haram menerima zakat adalah keluarganya Sayyidina Ali, keluarga dari Uqail, keluarga dari Ja'far, dan keluarganya Abbas. Ini keluarga Nabi yang haram menerima zakat. Qala kullu haula'i hurimas sadaqah. Jadi kullu haula'i hurimas sadaqah. Apa mereka semua haram sedekah? Qala Zaid menjawab, "Na'am, iya." Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi keluarga-keluarga Nabi yang dari Sayyidina Ali, Sayyidina Uqail, Ja'far, dan Abbas ini semuanya haram menerima zakat berikut keturunannya sampai sekarang. Kalau istrinya apakah boleh menerima zakat? Kalau istrinya karena bukan hubungan darah, jadi istrinya itu keluarga Nabi, tapi boleh menerima zakat. Yang dilarang menerima zakat itu keluarga hubungan darah. Hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah seperti istrinya, kan bukan hubungan darah itu, jadi boleh menerima zakat. Nah, inilah menurut hadis riwayat Muslim keluarga Nabi yang harus kita muliakan hingga saat ini. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.